Assalamualaikum bosku. Hari ini gua mau unboxing EOS Canon M3. Tapi gue belinya second, nggak apa-apa ya. Udah gua tes sih kemarin. Gue beli kalau nggak salah 3 hari yang lalu. Seperti biasa sih, isinya ya kayak charger, baterai, lensa. Yang gua beli ini second, tapi lumayan lengkap. Ada kabel datanya, ada chargernya, ada baterainya, lensa, ada buku panduannya, masih ada kartu garansinya. Untuk 2020 masih kepake. Ini langsung aja ya. Ini dia kameranya. ...2020 pakai Canon M3 masih mantep. Buat ngevlog bisa flip screen. Baterainya lebih awet dari Canon M2. Dia pakai baterainya LPE 17. Canon M2 atau Canon M10, M100, M50 itu pakai LPE 12. Lebih kecil mAh-nya. Untuk kualitas video atau fotonya sih udah bagus, udah 24 megapiksel, videonya juga sama. Tapi ada kekurangan, ada kelebihan dari kamera ini. Gue beli second ya, ada lecet-lecet dikit lah, wajar aja. Namanya murah, gue dapetnya nggak apa-apa. Yang penting fungsinya masih bisa kepake, semuanya masih normal. Gue tes langsung ke rumahnya, dapat dari grup Facebook dijual beli kamera Tangerang gitu. Iseng-iseng gue nyari, dapet ini. Rencananya maunya Canon M6, duitnya kurang, ya udah M3 aja. Bedanya sama M6, autofokusnya ini emang dikenal agak lambat. Tapi gue jarang kalau untuk video pakai autofocus, apalagi untuk ngevlog. Paling pakai manual aja lah. Gampang lah, itu masih bisa diakal-akalin. Yang penting ini buat gue kalau untuk ngevlog ya ini flip screen. Gue ada ini Canon M2 nggak bisa flip screen, makanya gue beli ini. Sebelumnya gue udah punya Canon M3 warna persis kayak gini, sama banget. Tapi sayangnya apa? Habis gue beli, gue malah kayak ketipu. Udah dicek, udah COD, mana ada kan COD ditipu. Cerita sedikit aja. Gue COD, pas udah gue cek semuanya normal, akhirnya gue bayar. Pas di kereta itu dapat tas ya. Kalau beli second itu biasanya dapat tas. Kalau ini enggak ya. Ini kan dapat ada dusnya juga. Dia ngasih tas. Di kereta baru jalan, gua iseng buka sleting di tas, ada bon, nota servis gitulah di bagian ininya nih. Mau apa ya, buat geser-geser mode lah. Jadi nggak taunya waktu gue beli sebelumnya udah pernah diservis, udah pernah copot, agak keras. Ini enggak, ini masih enak, masih enak banget yang ini, masih normal semua, cuman agak lecet-lecet aja. Akhirnya ya udah gue kabarin, ya agak kecewa juga. Gue bilang aja, bang ini gimana, masa lu jualan kayak gini, apa namanya, lu bilang normal, lu bilang nggak kenapa-napa, belum diservis, ketahuan dari bon itu. Ya udah akhirnya mau nggak mau, gue udah jauh, gue udah di kereta, minta kurangin lah. Cuma bisa dikurangin cepet, nggak apa-apa lah, alhamdulillah. Yang penting orangnya mau tanggung jawab. Oke, kita balik lagi ke kameranya. Ini kalau dibanding sama ini, sama Canon M3, semalam banget baru gue pakai, gue kerjaan video. Kalau untuk low light kalah M3 sama M2. Tapi di luar lensa ini ya, jangan lensa bawaan. Kalau lensa bawaan emang kurang bagus kalau untuk low light, minim cahaya lah. Gue pakainya Meike 25 mm 1.8 kayaknya dah. Sama-sama pakai itu, gue pindah-pindahin lensanya. Yang ini kayak ada garis-garisnya gitu, kayak TV zaman dulu gimana sih? Kayak garis jalan naik turun gitu. Yang ini
Enggak, gue juga bingung kenapa Canon M3 harusnya lebih bagus, dari speknya juga naik sedikit dari ini, kenapa pas low light kalah sama ini. Akhirnya kebetulan gue bawa dua-duanya pas lagi syuting, gue pakai yang ini nggak gue pakai cuma siang doang. Kalau untuk perbandingan ya, resolusi kalah, M2 kalah sama M3. M2 cuma 18 megapiksel, si M3 24 megapiksel. Untuk prosesor kalah sedikit, cuma satu doang. Ini di G 5 ya, ini di G 6. Untuk autofocus ya sama kayaknya dah, sama-sama lambat sedikit. Biarin lah, gua nggak begitu perlu banget untuk autofocus yang tinggi. Ya kalaupun gue punya duit lebih, pengennya sih yang autofocus bagus kayak M50, M6 yang lebih murah kan. Budgetnya kurang, ya udah beli yang ini aja. Ini juga udah alhamdulillah gue beli. Terus perbedaannya sama M2, flip screen udah, lensa sama aja, cuma dari prosesor, dari resolusi. Kalau untuk yang lain-lain sama aja, cuma di menu juga beda. Kalau ini M2 mirip banget sama DSLR, menunya mirip banget sama DSLR. Kalau ini ya emang bener-bener menunya mirrorless Canon, khas Canon banget. Kalau ini M2 mirip banget sama DSLR Canon apa aja. Ini M3 emang khasnya mirrorless. Apalagi yang kita bahas, ini punya flash internal, ini nggak punya. Makanya kalau lu beli Canon M2 jangan nanya-nanya ada flashnya nggak bang, normal nggak, segala macam. Ini nggak ada flash internal coy, kecuali lu beli baru atau lu beli yang dia masih bener-bener full set, ada dusnya. Dia pasti ada dapet flash eksternal bawaan. Ini gua nggak dapet. Ini waktu itu belinya batangan. Yang ini ya lengkap, cuma agak-agak lecet, bodinya nggak masalah, yang penting fungsi buat gua. Touchscreen juga bagus, ini juga bagus touchscreen. Kendala yang kemarin gua alamin sih nggak ada ya, cuman satu doang tuh tadi udah disebutin. Terus untuk mix sih bagus, semuanya bagus. Ada lagi perbedaannya. Kalau di bagian atas, ini kan polosan aja. Nah kalau M3 dia punya shutter cone, ini juga sama ada. Shutter cone apa namanya ya? Ya pokoknya buat tombol shutter lah. Tombol shutter, tapi di sampingnya cuma bisa buat geser-geser aja video atau foto. Kalau M3 tombol shutter di sebelahnya ini yang gerigi-gerigi, ini buat shutter speed, mirip-mirip kayak DSLR. Dia udah begini aja. Nah kalau yang ini di atasnya ini buat exposure, ini modenya ada di sini semua. Kalau M2 cuma foto sama video aja. Ya menurut gua masih kepake di 2020 ini M2 sama M3. Tadinya mau gue jual yang M2, kayaknya nggak jadi karena kepake juga buat gua. Yang ini kepake buat ngevlog, tapi untuk low light atau cahaya minim jangan dipakai. Sama dua-duanya, kecuali pakai lensa fix apa aja bisa. Kalau yang gue pakai Meike manual. Terus udah sih itu aja perbedaannya. Sama pegangannya ini kan nggak ada apa-apa, cuman di sini doang nih yang buat tangan tuh jari. Kalau yang ini ada tuh ya, biar kata cuma 3 jari, yang penting bisa lah, masih bisa kepake. Oke bosku, segitu aja dulu yang gua tahu tentang dua kamera ini. Unboxing M3 sama perbandingan sama M2 atau M2, review yang gua tahu, terus kelebihan atau kekurangan dari kedua kamera ini. Iya, untuk harganya waktu gua beli M2 tahun kemarin 3.300.000. Kalau M3 3 hari yang lalu gue beli, kebetulan dapat murah, cuma minus lecet-lecet aja. Ini gue dapat harga jadinya, dia buka 3,3, gue tawar sama temen gue, jadinya
2,6 2.600.000. Oke dah, sampai sini aja. Assalamualaikum.